Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah tempat kita digembleng sebagai orang yang beriman. Kita dididik, kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Itulah manfaat dan fungsi daripada bulan Ramadan. Di antara manfaat daripada melakukan puasa di bulan Ramadan adalah kita mendapatkan satu sifat yang sangat mulia, yakni sifat sabar. Di mana kesabaran ini adalah bagian daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Sayyidina Ali karamallahu wajhah mengatakan bahwa ada 3 tahapan di dalam kita melakukan kesabaran atau dari definisi sabar. Yang pertama, as-sabru ala ta'atillah. Sabar ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kita berpuasa, kita ingin sekali mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwa puasa Ramadan adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka semaksimal mungkin kita berusaha menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu di dalam puasa Ramadan kita benar-benar menahan seluruh apa yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin andaikan dasarnya tidak atas dasar taat kepada Allah, mudah saja. Karena puasa Ramadan itu tidak ada satupun orang yang tahu andaikan kita ingin tidak berpuasa. Tidak ada satupun manusia yang tahu. Tapi dalam hati kita mengatakan bahwa Allah yang Maha tahu. Itulah makanya benar-benar ketika kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dasari semua dengan kesabaran. Yang kedua, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, as-sabru ala maksyatillah. Kita dituntut sabar dalam rangka menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia manapun, terutama kita orang-orang yang beriman, pasti tidak akan melakukan maksiat. Pasti akan menjauhi segala maksiat. Pasti akan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita sebagai manusia yang penuh dengan kedhaifan, penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan, tak ada yang bisa kita lakukan kecuali kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Maka dalam menjauhi kemaksiatan, kita harus dasari dengan kesabaran. Kita harus sabar dalam menjalankan dan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, as-sabru 'alal musibah. Sabar dalam segala bentuk musibah, cobaan, ujian, rintangan dan tantangan dalam hidup dalam dunia ini. Konsep yang diajarkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap orang yang sabar akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan selalu bersama dengan Allah
dan akan selalu diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka musibah apapun bentuknya, ujian apapun yang terjadi dalam diri kita, maka kita harus benar-benar bersabar seperti yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari semenjak dilahirkan ke alam dunia ini sudah menjadi anak yatim. Tapi baginda Rasul diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melangkah kepada usia dewasa. Ujiannya begitu berat. Ditambah ketika baginda Rasulullah SAW mendapatkan satu risalah, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang rasul, maka ujiannya semakin besar yang terjadi kepada baginda Rasul. Bahkan tidak kurang-kurang dalam menjalankan dakwah dan menyiarkan risalah. Baginda Rasul selalu ingin dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hatinya selalu sabar. Maka ketika baginda Rasul sabar, maka Allah selalu melindunginya, Allah selalu menjaganya, sehingga Islam ada di mana-mana, dan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada yang dapat menandingi tingginya agama Islam. Itu semua adalah berkat perjuangan Rasulullah SAW, yang konsep dasarnya adalah baginda Rasul menerapkan sifat sabar dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, puasa Ramadan di tahun ini jadikan sebagai bekal kita, latihan kita untuk menjadi orang yang sabar. Sabar dalam meningkatkan ketaatan, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, dan sabar dari segala ujian hidup dalam dunia ini. Demikian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.